Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama dengan kami dan masih di Ideas Season Closing pemirsa, dan di segmen ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di sepanjang hari ini. Dan kami ingatkan kembali Anda masih bisa berpartisipasi di telepon interaktif di 021391 di 5201 dan juga ada WhatsApp interaktif kami di 0812 di 1398 di 3749 seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui Zoom bersama dengan Bapak Yosep Gabetua selaku Senior Analyst of Creative Trading System. Kita akan langsung sapa saja. Pak Yosep, selamat sore. Apa kabar, Pak? Selamat sore, Mas David. Kabar baik. Terima kasih Pak Yosep sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Di sepanjang perdagangan hari ini, IHSG lebih dominan tertekan ini. Tampaknya tidak cukup betah, Pak, berada di level 7.100-an. Tadi sempat menyentuh di 7.111. Dari analisis Anda, bagaimana pelemahan yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini? Oke, untuk sampai perdagangan hari ini sebenarnya kalau kita ngelihat sektor yang cukup tertekan atau misalnya kita lihat kelompok mana yang paling tertekan dari penurunan ISG hari ini itu dari perbankan terutama yang big caps, yang perbankan konvensional bukan bank digital. Jadi ini kita ngelihat BCA itu turun, BRI turun, Telkom turun, dan mayoritas mungkin ini saham-saham yang memang transaksinya itu digerakkan oleh investor asing, dan kita ngelihat memang ada penurunan yang cukup signifikan dari saham-saham seperti ini. Kita belum tahu nih, nanti kan baru jam 4 kita atau misalnya 4 lebih sedikit lah baru kita mengetahui gimana nih transaksinya yang terjadi di hari ini. Tapi kalau misalnya ngelihat kondisinya seperti sekarang, mungkin proyeksi saya atau misalnya yang bisa saya kira-kira mungkin transaksi investor asing itu mungkin outflow kecil, atau misalnya kalaupun inflow-nya pun kecil kayak gitu. Jadi mayoritas ini masih digerakkan sama saham-saham yang memang ditransaksikan investor asing, dan itu yang membuat ISG cukup tertekan di sini. Baik, selain dari perbankan, dari energi hari ini juga beberapa sahamnya juga ikut mengalami pelemahan rata-rata, terutama dari pertambangan batu bara, logam dan mineral mentah yang sebelumnya sempat mengalami penguatan di perdagangan hari sebelumnya, Pak Yosep. Tadi Anda katakan investor asing baru diketahui untuk beberapa waktu ke depan ini untuk dari sisi datanya. Tapi dalam beberapa perdagangan pekan terakhir, bagaimana posisi asing di saham-saham berbasis komoditas, Pak Yosep? Oke, kalau untuk saham-saham yang berbasis komoditas yang ada di ISG, sebenarnya kalau kita ngebedah transaksi mereka itu mayoritas digerakkan oleh masih 50-50, mungkin cuma ada 3 atau 4 saham yang digerakkan oleh investor asing, tapi mayoritas itu digerakkan sama investor lokal. Jadi sebenarnya kalau bisa dibilang sektor komoditas itu nggak terlalu sensitif dengan pergerakan investor asing masuk atau keluar, karena memang transaksi mereka itu hanya sedikit yang digerakkan oleh investor asing. Tapi kalau misal kita ngelihat histori transaksi dari minggu-minggu yang lalu, sebenarnya sektor pertambangan atau misalnya sektor yang berbasis komoditas itu ada transaksi yang cukup menarik, ada pola akumulasi yang terbentuk. Terutama kalau misalnya ngelihat, mungkin nanti akan dibahas juga sektor-sektor yang masuk dalam watchlist saya juga itu mayoritas ada di sektor pertambangan. Pertama, karena ya kalau misalnya kita ngelihat komoditas ini belum akan berakhir, dan kalau misalnya kita ngelihat berbagai news juga udah beberapa emiten yang melaporkan bahwa mereka akan membagikan dividen, bahwa mereka kuartal 3 ini laporan keuangannya tumbuh cukup bagus, dan sangat mungkin itu akan menjadi pemanis lah, atau misalnya menjadi narasi yang digaungkan untuk meningkatkan lagi volume transaksinya supaya barangnya ini bisa diperdagangkan di harga yang lebih tinggi. Seperti itu, Mas David. Sementara dari sisi harga dari komoditasnya, Pak Yosep, terutama batu bara hari ini juga mengalami koreksi yang cukup dalam di atas 4%, dan ini menyentuh ke level terendahnya di beberapa bulan terakhir. Apakah ini masih berada di level atas dan koreksi yang terjadi ini masih dalam batas yang wajar, dan tampaknya ini masih belum mempengaruhi secara signifikan, terutama dari sisi kinerja mereka, terutama di kuartal keempat nantinya? Oke, kalau misalnya untuk harga batu bara sendiri sebenarnya itu berarti efeknya itu ke penjualan dari emiten batu baranya. Jadi ya kalau misalnya barang yang mereka perdagangkan, barang yang mereka produksi harganya naik, mungkin akan berdampak kepada revenue. Cuman kan nggak semua investor itu punya privilege untuk memonetisasi apa yang tertulis di dalam laporan keuangannya.
Kalau misalnya kita investor retail, kita mayoritas dapat keuntungan itu dari capital gain, bukan dari dividen. Kalaupun kita dapat dividen itu mungkin jumlahnya itu kecil. Jadi kalau misalnya yang kita lihat di sini yang mungkin lebih terpengaruh dengan harga batu bara naik atau turun ya emiten dan perusahaan-perusahaan yang memang memegang jumlah besar dalam saham-saham yang berbasis batu bara. Sedangkan kalau untuk investor retail seperti kita yang mayoritas mencari keuntungan lewat capital gain, kita nggak terlalu banyak diuntungkan dengan naik atau turunnya harga batu bara. Baik, dari perbankan dan komoditas kita bergeser ini ke situasi dari Bursa Efek Indonesia pada hari ini, Pak Yosep. Cukup banyak emiten pendatang baru dan tampaknya momentum ini dimanfaatkan oleh sebagian dari investor begitu. Ada 6 emiten yang hari ini sekaligus melantai di Bursa Efek Indonesia. Di tengah dari kondisi global yang tidak menguntungkan, kemudian juga indeks harga saham gabungan yang hari ini lebih cenderung tertekan. Apakah Anda melihat fokus dari para investor hari ini, terutama dari investor domestik, lebih kepada trading kepada saham-saham pendatang baru yang tercatat hari ini, Pak Yosep? Ya, kalau misalnya kita ngelihat beberapa saham-saham pendatang barunya ini sebenarnya mungkin kita saya pribadi nggak meng-highlight semua. Ada 2 saham yang menjadi fokus saya di sini, ada Prey dan Beli, karena memang ini masuk dalam kantong portofolio dari 2 konglomerat yang cukup besar di Indonesia. Prey itu dari Saratoga, walaupun Saratoga di sini posisinya kecil, dan Beli itu dimiliki oleh grup Jarum. Kalau misalnya ngelihat transaksinya sebenarnya ini ada pola yang cukup berbeda. Misalnya dari Beli sendiri ini cukup berbeda sepertinya polanya dari apa yang terjadi, apa yang dilakukan oleh investor-investor yang ada di sektor yang sama seperti Gotoh dan Buka. Jadi ada permainan yang berbeda serta komposisi investor pra IPO-nya pun sangat berbeda. Kalau misalnya Gotoh dan Buka itu udah terdistribusi, sahamnya itu dimiliki oleh banyak fund manager besar, sedangkan Beli itu terkonsentrasi di grup Jarum. Jadi mungkin ada permainan-permainan yang berbeda, dan itu beberapa kali kami sudah sempat bahas, dan memang ini akan jadi trading yang seru, akan menjadi investasi yang seru nih di Beli. Jadi akan ada momentum-momentum yang mungkin cukup berbeda dari yang sudah-sudah. Seperti itu, Mas David. Baik, Anda melihat momentum apa yang dimanfaatkan oleh para investor terhadap emiten-emiten yang baru saja tercatat di Bursa Efek Indonesia? Apakah ini lebih kepada trading dengan harapan ini masuk di harga IPO, pasca IPO ini mengalami lonjakan yang cukup signifikan atau auto reject atas? Karena dari pantauan tim redaksi kami di sepanjang perdagangan hari ini, rata-rata dari emiten pendatang baru ini justru mengalami penguatan yang cukup signifikan, Pak Yosep. Yes, kalau misalnya untuk trading jangka pendek itu udah pasti mayoritas dari yang beli di harga IPO itu kan ya misalnya masuk di pemesanan waktu di masa IPO, ya mereka kan dapatnya harga IPO. Jadi ya harapannya itu tentu naik ke atas harga IPO-nya kan. Kayak gitu. Jadi kalau misalnya untuk dibilang trading jangka pendek, ini bisa sangat pendek mungkin rentang waktunya. Mungkin ada beberapa yang pesan di masa book building di IPO itu udah jualan sekarang, udah jualan hari ini. Kayak gitu. Jadi mungkin hal-hal yang seperti itu lebih banyak lah untuk antusiasme mencari momentum arah di hari pertama, hari kedua berjilid-jilid itu cukup banyak seperti itu. Cuman mungkin fokus saya kalau misalnya dapat peluang-peluang ya, misalnya melihat dari jangka panjang, saya melihat ada peluang yang menarik atau misalnya ada momentum yang menarik yang mungkin cukup berbeda dari Gotoh dan Buka. Itu ada momentum dibeli karena memang konsentrasi dari sahamnya itu masih sepenuhnya mayoritas masih dipegang sama keluarga konglomerasi inilah kayak gitu. Baik, Pak Yosep, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti juga kita akan lihat saham-saham pilihan apa saja yang Anda rekomendasikan. Dan pertanyaan di WhatsApp interaktif kami sudah cukup banyak yang masuk. Nanti kita juga akan ulas satu persatu. Dan pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.